bisa dijual, saya jual dari dulu juga. Ibu lelah lahir batin ya. Kita sudah punya data sebanyak 23 kali banjir. Dan yang terparah dan tertinggi 2025 saat ini. Yang terjadi di sini adalah pendangkalan, penyempitan, kemudian juga penyalahgunaan aturan pendirian bangunan di lahan sepadan itu. Banjir terus mengintai kawasan Bekasi. Setiap kali musim hujan datang, Bekasi menjadi bulan-bulanan diserbu air kiriman. Awal Maret ini tidak kurang dari 18 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi terendam. Sementara di Kota Bekasi, 25 kelurahan di 18 kecamatan juga bernasib sama. Sedikitnya 112.553 jiwa terdampak banjir Bekasi. Banjir hingga ketinggian 3 meter di beberapa wilayah Bekasi ini disebut terparah sepanjang sejarah. Namun sebenarnya, banjir Bekasi yang berdampak terbesar terjadi tahun 2020 silam. Lebih dari 372.000 jiwa terpaksa mengungsi akibat 121.000 rumah terendam. Banjir menjadi momok tahunan warga Bekasi yang hingga kini siklusnya tak kunjung berakhir. Sudah 2 pekan banjir merendam wilayah Bekasi, dan salah satu yang terparah terkena dampak banjir adalah di kompleks perumahan Villa Nusa Dua, tempat saya berada saat ini. Sangat terlihat di sini bekas-bekas banjir di mana lumpur masih berada di jalan-jalan akses di perumahan ini, begitu pula sampah-sampah yang masih belum dibersihkan. Serta ada juga perabot-perabot dari warga yang bahkan sampai hanyut karena terbawa oleh derasnya arus banjir. Dan menurut kesaksian warga, ketinggian banjir di sini ini bahkan hampir mencapai 5 meter. Dan ini bekasnya, itu bekasnya. Iya, tuh lihat bekas banjir ya. Iya. Garis banjir tuh. Pindah pusar, biar Iya, itu jatuh semua ya Bu ya. Tuh, semuanya jatuh semua. Semua jatuh. Ini yang namanya apa, lemari semuanya jatuh, nggak bisa. Dari tahun berapa tinggal di sini Bu? Dari tahun 2000. Hmm. Busanya lepas. Ini pagar yang itu, apa, tembok itu jatuh. Ini pagarnya hilang. Oh. pagar yang depannya hitam itu Pak. Pagarnya hilang ya. Jatuh, patah. Jatuh, patah. Apa yang teringat? Saya? Iya. Karena saya satu faktor umur. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngebayangin kalau suami saya terus meninggal, anak saya udah pindah ya keluar dari sini, pastinya dia punya keluarga atau kerja gitu kan. Saya nggak tahu ya nasib orang nanti ya anak saya. Terus saya sendiri di sini meratapi, kemarin aja saya udah stres. Bener-bener saya stres. 2020 udah lewatnya, 2025 begini lagi. Jadi hidup nggak tenang Bu ya? Iya. Jadi harapannya ya. Kalau ini rumah bisa dijual, saya jual dari dulu juga. Tapi siapa yang mau beli? Gitu kan, siapa yang mau beli kalau saya punya duit banyak? Udah pindah dari sini, saya hanya gini, ya Allah, berilah jalanmu, biar langit yang menembus. Saya nggak punya uang, tiba-tiba datang tuh duit, saya bisa merubah nasib saya. Dari seperti ini saya bisa berubah jadi sesuatu yang berbeda. Tidak seperti ini terus-terusan.
Perumahan Vilanusa Indah II memang berada di wilayah bantaran sungai. Kawasan ini diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi. Kalau intensitas hujan naik sedikit saja, warga perumahan harus bersiap menerima limpasan air sungai. Bisa dibayangkan, hingga kini warga sudah mengalami 23 kali kebanjiran. Kenapa saat itu air bisa masuk kompleks, Pak? Kalau kita bicara masuk komplek, memang air itu kita punya tanggul. Nah, sementara air ini datangnya adalah dari hulu ke hilir. Nah, kita tahu sendiri bahwa di hulunya dalam kondisi yang tidak baik, ya, dan sehingga resapan di sana tidak bisa memegang resapan sehingga mengalir ke kali Cilengsi salah satunya. Sehingga dari tadi yang saya katakan TMA 800 itu tumpah. Sementara kemampuan tanggul kita hanya di TMA 300 sampai 350. Otomatis kalau lebih dari 350 dia akan tumpah keluar lepas dari tanggul. Sebelum 2025 kemarin banjir kira-kira bisa dihitung tidak berapa kali terjadi dan yang terparah itu kapan? Ya. Banjir pertama itu di tahun 2022 dan sampai akhir ini 2025 kita sudah punya data sebanyak 23 kali banjir dan yang terparah dan tertinggi 2025. Saat ini. Komunitas Peduli Cilengsi Cikeas menyebut banjir di Bekasi disebabkan rendahnya daya tangkap air di daerah hulu, yaitu hanya sekitar 30%. Jadi kalau menurut saya pemerintah terlalu lamban. Contoh ya, ini normalisasi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Desainnya sudah ada dari tahun 2020. Dari tahun 2020 sudah ada desainnya, tinggal aksinya aja. Sampai sekarang 2025 belum ada apa-apa, belum dikerjakan. Nah, apakah pemerintah nunggu tenggelam dulu semuanya? Karena per 4 tahun, per 5 tahun banjirnya makin lama makin besar. Kalau sekarang udah tenggelam di lantai 2 ya, kalau dikit lagi tahun 2030 nggak diapa-apain, ini mungkin lantai 2 itu juga tenggelam gitu loh. Lebih dari 10 kompleks perumahan di Bekasi terendam banjir di awal Maret lalu. Beberapa di antaranya bahkan sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Haruskah tingginya curah hujan dan besarnya arus sungai yang selalu dipersalahkan? Yang terjadi di sini adalah pendangkalan, kemudian penyempitan, kemudian juga penyalahgunaan aturan pendirian bangunan di lahan sepadan itu. Secara topografis, Kabupaten Bekasi dilalui oleh 16 sungai besar dan kecil selebar 3 hingga 80 meter. Yang terbesar adalah Kali Bekasi, membentang sepanjang 33,9 km dari kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi. Dengan kondisi seperti ini, sudah pasti perlu keseriusan untuk merawat sungai. Terlebih, 72% wilayah Bekasi adalah dataran rendah di ketinggian 0 hingga 25 meter dari permukaan laut. Salah-salah sedikit saja menjaga sungai bisa menjadi bumerang bagi lingkungan sekitarnya. Ini adalah sebuah jembatan yang ada di Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau dilihat sekilas ini sudah tidak berbentuk ya, tidak ada pagarnya karena pada saat banjir terjadi, ini terkena limpasan sampah pada saat itu. Nah, seberapa tinggi banjirnya? Karena kok bisa jembatan setinggi 8 meter dari permukaan air pun ini bisa rusak terkena tumpukan sampah tersebut. Saya akan berikan Anda gambaran. Jika kita melihat ke sana, itu adalah pohon di mana terdapat sampah-sampah yang tersangkut di ranting-ranting pohon tersebut. Jadi itu menggambarkan berapa tinggi permukaan banjir pada saat itu. Nah, tadi kalau dari kesaksian warga, ketinggian banjir pada saat itu mencapai 12 meter. Kalau tinggi dari jembatan ini saja sampai ke bawah permukaan air itu sekitar 8 meter. Kita mungkin bisa memberikan ada gambaran sedikit lagi. Kita akan menuju ke sana, ke seberang. Nah, di seberang sana itu adalah sampah-sampah yang berasal dari samping jembatan ini, kemudian melewati jembatan ini dan tersangkut di sebelah sana. Dan kalau kita lihat di sebelah sana, seharusnya ini bukan dataran. Artinya telah terjadi penyempitan.
dari lumpur-lumpur yang tertumpuk sedemikian lama hingga menjadi daratan, karena sesungguhnya garis sungai itu adalah tanggul yang di sebelah sana itu. Seharusnya itulah garis sungainya. Jadi yang terjadi di sini itu juga kita lihat di sebelah sana itu ada bangunan-bangunan yang berjajar yang secara kasat mata saja terlihat bahwa itu menyalahi peraturan sepadan dari sungai. Dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan gambaran dan menarik kesimpulan yang terjadi di sini adalah pendangkalan, kemudian penyempitan, kemudian juga penyalahgunaan aturan pendirian bangunan di lahan sepadan itu. Maria Ulfa, warga yang tinggal di pinggiran Kali Bekasi, mengaku selalu was-was saat musim hujan datang. Bibir sungai di samping rumah Maria Ulfa terus mengalami abrasi. Akibatnya jarak rumahnya dengan sungai terus mendekat. Tak ayal, rumahnya jadi langganan kebanjiran. Saya pengen buru-buru ini Pak, ini kan katanya mau digusur, tapi belum jadi-jadi juga. Maksud saya kalau nggak jadi ini dirapihin kayak gitu, maksud saya mah jadi kagak banjir. Karena kalau malam takut Pak, kalau ada banjir dadakan takut ke bawah doang. Emang infonya mau digusur sejak kapan, Bu? Dari 2000 berapa ya? 2003 kali, 2023. 2023. Iya. Udah mau 3 tahun, tapi kok jadinya nggak jadi. Ibu pengennya dipindah atau di gimana? Pengennya mah kagak pindah, pengennya dirapihin doang. Pemkab menyebut maraknya bangunan liar di sepanjang Kali Bekasi menjadi biang kerok pemicu banjir. Termasuk bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak Gabus di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Puluhan bangunan liar yang berderet sepanjang 5 km di bantaran kali ini akhirnya diratakan dengan tanah. Celakanya, saat sidak di beberapa daerah aliran sungai atau DAS, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat laporan ada beberapa lokasi DAS yang sudah disertifikasi warga. Akibatnya, proses normalisasi Kali Bekasi tersendat. Lantaran inilah Gubernur Jawa Barat koar-koar di media sosial. Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai yang disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul. Jadi nanti kita turun ke sana Pak, milih banjir, milih ridoken sungaina, itu aja ya. Tidak bisa dimungkiri, faktanya di lapangan memang banyak rumah-rumah yang berdiri di kawasan DAS Bekasi. Di beberapa lokasi, tanah di sekitar sungai terus tergerus, sehingga bangunan milik warga terdampak. Di kampung Warung Pojok, Babelan, Bekasi, sedikitnya 15 rumah telah hanyut terbawa arus sungai. Dan 8 rumah lainnya, kini kondisinya tinggal menunggu waktu tergusur oleh aliran sungai. Salah satunya adalah tanah milik Sugeng yang sudah ia tempati sejak tahun 1978. Betul, ini rumah saya dan orang tua saya dan adik saya ada 3. Tuh, sekarang ya begini kondisinya, kena abrasi kali dari tahun 2016 hingga sekarang nih parah nih. Ini sisanya gitu, memang sengaja saya nggak bongkar buat pembuktian kepada pemerintah biar ada istilah pengawasan lah untuk masyarakat. Oke. Sebelumnya berarti apakah Bapak nih memang membangun rumah di pinggir sungai atau bantaran sungai atau bagaimana? Bukan, kalau ini tanah milik ya. Dulu saya tinggal di Kelapa 3 nih, satu desa juga, Balen. Saya pindah kemarin tahun 1978. Itu dari belakang rumah saya, batian tanah saya, ada tanah Cina itu 8.000 meter. Nah dari tanah Cina 8.000 meter, nah baru bantaran kali. Tuh, hingga sekarang ya ini buktinya tinggal segini. Artinya bukannya saya tinggal di bantaran kali, enggak. Ini tanah milik gitu. Bahkan ada suratnya. Bahkan sebenarnya man ini bangunan ono aja gedung walet ono pinggir kali sebetulnya. Pinggir kali sebelah wetan. Nah dikarenakan memang tanah sini yang ngalah, maka larilah ke sana. Nah makanya yang di sini lah yang mengalah, sehingga tanah-tanah yang milik asli orang sini ya habis ke bawah air gitu. Kemudian nanti ke depannya inginnya seperti apa? Apakah pengen pindah atau bagaimana? Ya kita kalau memang niat
keberadaan sekarang ya kita pengen pindah sih ya, itu daripada kita Islam menanggung resiko terus gitu kan. Sungai sejatinya merupakan urat nadi kehidupan yang memiliki peran penting bagi manusia dan ekosistem. Namun, sungai di Bekasi justru dijadikan kambing hitam, sumber petaka yang mengancam masyarakat. Lantas siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Kali Bekasi mengalami kerusakan lingkungan, kerusakan hutan itu sekitar 600 hektar lebih di Kali Bekasi. Banjir memang sudah menjadi sejarah panjang yang melekat bagi masyarakat Bekasi Raya. Namun tidak bisa dinafikan, kondisinya makin parah dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan yang serampangan adalah biang kerok yang sesungguhnya menyebabkan banjir di Bekasi Raya. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebut, dari total das Bekasi seluas 145.592 hektar, kini tutupan vegetasinya hanya 3,35% atau seluas 4.877 hektar. Das Bekasi terdampak oleh alih fungsi lahan yang ugal-ugalan. Selebihnya hampir 97% kawasan das disulap menjadi bangunan dan peruntukan lainnya. Kawasan das yang semula berfungsi sebagai daerah tangkapan air atau hujan, kini berubah jadi hamparan semen dan beton. Kawasan industri dan perumahan bermunculan di sana-sini. Alih fungsi lahan ternyata juga masif terjadi di Kabupaten Bekasi. Nah, salah satu contohnya adalah perumahan yang ada di Kecamatan Sukatani. Nah, pada tahun 2018, developer dari perumahan ini sempat menuai protes dari warga karena berdiri di atas lahan hijau. Dan seperti yang terlihat, perumahan ini dikelilingi oleh lahan hijau seperti sawah yang digunakan untuk pertanian. Dan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak perumahan yang berdiri di atas lahan hijau. Ternyata lahan hijau ini pun sudah mengalami penyusutan yang jumlahnya cukup besar. Lahan persawahan di Kabupaten Bekasi kini tersisa hanya 50.971 hektar. Dibanding data tahun 1990, luasnya menyusut 58%. Sementara Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi mencatat, dalam kurun tahun 2019 hingga 2021, konversi lahan sawah mencapai 6.301 hektar. Bila konversi lahan sawah terus dibiarkan berlanjut, Jawa Barat terancam kehilangan salah satu lumbung padi. Lahan sawah menghilang, datang klaster-klaster hunian. Ada banjir, ada kekeringan, dan pasokan sumber airnya juga kan biasanya ngebor-ngebor juga bisa ya, berhubung sumur-sumur banyak kan ya, jadi kekurangan warga sini juga airnya. Yang tadinya timbang 10 meter ngebor, sekarang kekurangan karena banyak mesin air di situ. Air tanahnya diambil untuk sumur itu ya? Sumur. Oke, jadi sejak kapan Pak mulai terjadi banjir-banjir seperti ini, Bapak ingat nggak? Ya 2020 kemarin. 2020 tuh banjir. Mereka ada, setahu Bapak, ada rencana untuk bikin rumah lain di sekitar sini nggak Pak? Tahu itu dia beli lahan udah tuh di belakang tuh. 14.000 sama 7.000, 21.000. Kalau misalnya Pak diterus-teruskan pembangunan itu ada terus, apa yang Bapak khawatirkan sebagai warga yang sudah tinggal puluhan tahun di sini? Ya tetap kalau buat pembangunan nggak bakalan Pak, tetap saya tutup nggak bakalan. Ini lagi saya usahain. Kemarin ya udah saya sempat ngajuin ke Pak Dedi, KDM udah ngajuin saya. Tetap mau turun dia, jawabnya mau turun ke Sukatani gitu. Seperti diketahui, Bekasi memiliki 10 kawasan industri yang dinobatkan sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Julukan kota industri jelas menjadi magnet pembangunan besar-besaran di Bekasi. Pengembang berlomba-lomba membangun perumahan di mana-mana. Hingga Juni tahun 2024 saja,
Kabupaten Bekasi sudah menyerap fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan subsidi atau FLPP tertinggi di Jawa Barat. Masifnya bangunan perumahan ini juga terlihat dari penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB. Dalam kurun 5 tahun terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi telah menerbitkan 6.154 IMB, bila di rata-rata per tahunnya diterbitkan 1.230 IMB. Sementara izin peruntukan penggunaan tanah untuk usaha non-pertanian atau perumahan telah diterbitkan sebanyak 1.875. Dampaknya, lahan produktif ataupun daerah tangkapan air terus berkurang. Lahan pertanian turut terkikis berganti perumahan. Namun celakanya, alih-alih fokus persoalan alih fungsi lahan yang masif, para pemangku kebijakannya justru hanya berkutat menyoroti bangunan liar di Das Bekasi. Sebaliknya, wakil rakyat di Kabupaten Bekasi justru terkesan permisif dengan penyebab utama banjir. Dengan alasan sepanjang tidak menyalahi tata ruang wilayah, maka sah-sah saja. Ya kalau terkait masalah fungsi lahan segala macam, kalau bagi kami kan selagi memang fungsi lahan itu diperuntukkannya dengan yang ada, berarti yang salah bukan penggunaannya, tapi yang salah dalam penataannya. Nah itu insya Allah 2025 ini kita memang sudah mengagendakan akan membahas RT RW yang nanti kita akan bahas bersama dengan daerah dan stakeholders yang lainnya, dan kita juga nanti sudah akan berkoordinasi juga dengan BPN, dengan ATR untuk bisa menata Bekasi yang lebih baik. Ya, kami khawatir jangan-jangan ini kesalahan dalam penataan yang akhirnya kemudian implikasinya kami rasakan sekarang. Dikesankan kita ini kabupaten yang industrinya banyak, tapi kemudian apakah itu bisa berkontribusi untuk daerah seperti apa? Nah itu yang akan kita lakukan nanti pembahasan di RT RW. Faktanya, hasil citra satelit dalam 25 tahun terakhir menunjukkan Das Bekasi makin disesaki bangunan. Lahan yang dulu menghijau, kini berganti semen dan beton. Forest Watch Indonesia menjelaskan, alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air di Hulu Das Ciliwung, Bekasi, dan Cisadane. Kami melihat juga Kali Bekasi mengalami kerusakan lingkungan, kerusakan hutan itu sekitar 600 hektar lebih di Kali Bekasi, ya, terutama di daerah hulunya ya, yang ada di Kabupaten Bogor yang rusak, kemudian itu yang menyebabkan intensitas atau volume air meningkat lebih tinggi dibanding sebelumnya yang masuk ke kota-kota Bekasi. Rutin dihajar banjir bertahun-tahun, seharusnya para pemangku kebijakan bisa belajar dari pengalaman. Tak perlu lagi orasi sana-sini, layaknya banjir yang datang dan pergi tanpa permisi. Stop obral perizinan dan segera revisi rencana tata ruang wilayah yang sudah amburadul. Metro TV